Bab 11. Putri Gayatri. Dalam keremangan, seorang pemuda terus berjalan tak tentu arah, pikirannya melayang menembus waktu menyusuri relung-relung masa lalu, gambaran masa kecil yang indah beserta sosok seorang yang selalu mendampinginya, melintas sebagai sebuah mozaik ilusi yang melenakan. Sudah satu purnama, Galuwardana berjalan menyusuri lebatnya hutan larangan, namun apa yang dituju tetap tidak dia temukan. Aku lupa bertanya pada Nini kemana arah jalan menuju alam manusia. Rupanya anak muda itu tersesat, tidak tahu jalan kemana yang hendak dia tuju. Pernah terlintas untuk Galuh bertanya pada Rowo bersaudara, namun niatnya segera dia batalkan karena tidak tahu pula bagaimana menemui mereka. Rupanya setinggi apapun tingkat kanuragan yang dia miliki, tetap tidak dapat membantu masalah yang tengah dia hadapi. Terus berjalan adalah pilihan terbaik yang sekarang dia miliki, berharap menemukan sesuatu yang dapat dia jadikan petunjuk. Tidak ada satupun binatang yang cukup berani mendekati Galuh, selama perjalanan, hanya sepilah yang menjadi temannya. Sebelum terdengar sebuah suara asing menarik perhatian pemuda itu. Dari kejauhan, Galuh dapat mendengar seperti ada suara pertarungan tidak jauh dari tempatnya berada. Dengan cepat dia melesat terbang menuju arah suara tersebut. Semakin dekat suara tersebut semakin jelas, dentingan suara benturan besi seperti sebuah pedang saling beradu terdengar nyaring, disusul lengkingan teriakan seseorang terdengar setelahnya. Galuh mendarat mulus di atas sebuah dahan pohon yang cukup besar, benar saja seperti apa yang dia pikirkan, kini terlihat di bawahnya beberapa orang tengah bertarung, terdapat sebuah kereta kencana yang cukup mewah di bawah sana, dari apa yang dia lihat kemungkinan besar salah satu dari mereka, berasal dari sebuah kerajaan. Satu kubu mengenakan celana hitam berselendang merah melingkar di pinggang mereka, tubuh bertelanjang dada, terdapat atribut gelang berukir berwarna emas di lengan atasnya, di kepala mereka memakai tutup kepala berbentuk segitiga berukir yang sama berwarna emas, kubu yang lain berpakaian serba hitam tanpa aksesoris apapun, hanya sarung golok besar bertengger di pinggang mereka. Sebuah pertarungan yang berat sebelah, di mana kelompok berbaju hitam memiliki jumlah yang lebih banyak. Terlihat kubu yang membawa kereta kencana kini sedang terdesak, beberapa di antara mereka bahkan sudah tergeletak meregang nyawa. Hahaha, menyerahlah kalian semua, percuma kalian melawan hasilnya akan tetap sama. Hahaha, salah satu berbaju hitam berbicara lantang diikuti gelak tawa semua rekannya. Cui, dalam mimpi pun kami tidak akan pernah menyerah, lebih baik mati berjuang daripada menjadi pengecut seperti kalian. Dasar pengkhianat, salah satu dari lawannya berbicara tegas, walau di tubuhnya sudah terdapat beberapa luka, sepertinya dia adalah pemimpin kelompok yang membawa kereta kencana, terlihat dari senjatanya yang menggunakan sebuah keris. Hahaha, Senopati Drupada, jika itu maumu kami pastikan kalian mati di sini bersama Putri Gayatri. Di dalam kereta ternyata terdapat dua orang wanita yang tengah ketakutan. Satu di antaranya berusia sekitar 14 tahun, dan satu lagi berusia lebih dari 50 tahun. Bo, Gatri takut Bo, tubuhnya menggigil, wajahnya sedari tadi sudah pucat dengan air mata berlinang. Sabar Ndo, kita harus tegar, wanita tua di sampingnya berkata, dibelainya rambut gadis itu dengan lembut, walau dalam hatinya dia pun sudah pasrah, sebentar lagi mungkin ajal akan menjemput. Satu demi satu prajurit bawahan Drupada terkapar tak berdaya, kini hanya tersisa 4 orang saja yang masih bertahan, sekuat tenaga mereka berusaha melawan. Sebuah tendangan telak mengenai dada senopati itu, tubuhnya terlempar sejauh 3 depa ke samping menghantam atap kereta hingga hancur, terdengar jeritan wanita dari dalam kereta. Kini atap dan sebagian dinding kereta pun hancur, terlihat 2 orang wanita yang tengah saling berpelukan, cepat bunuh Putri Gayatri. Sebelum ada pasukan yang lain datang, perintah pemimpin berpakaian hitam. 2 orang meloncat naik ke atas kereta dengan cepat, 2 buah golok besar mereka ayunkan tanpa ragu ke arah Putri Gayatri, tidak ada yang dapat menolongnya saat ini. Dengan rasa putus asa dia pejamkan matanya, berharap kematian cepat membawanya tanpa rasa sakit, Dayang tua pun mendekap tubuh Putri Gayatri dengan erat, berusaha sebisa mungkin melindungi majikannya. Para anggota kelompok berpakaian hitam pun tertawa keras terbahak-bahak, menikmati keberhasilan misi yang sebentar lagi selesai tanpa hambatan. Namun, tepat 1 jengkal lagi 2 golok besar itu memotong tubuh putri dan dayangnya. Terang, tiba-tiba sesuatu dengan cepat menghantam golok tersebut, golok itu seketika hancur menjadi beberapa bagian. Belum sempat 2 orang berpakaian hitam di atas kereta bereaksi,
dua buah benda menancap tepat di kening mereka hingga mati, tubuh mereka jatuh ke bawah dengan keras menghantam tanah. Semua itu terjadi begitu cepat, tidak ada satu orang pun di sana yang dapat melihat dari mana serangan tadi berasal. Tawa keras tadi seketika berhenti, mereka terkejut menyaksikan kejadian itu, situasi hening seketika, bahkan suara nafas dapat terdengar di sana. Setan alas, tunjukkan dirimu. Pemimpin berbaju hitam sangat geram, mereka segera memasang posisi siaga, beberapa di antara mereka bahkan terlihat pucat. Merasa sudah cukup mendengar apa yang mereka bicarakan, Galuh-Wardana pun segera mengambil tindakan, dia petik beberapa daun pohon pada ranting di depannya, dengan sedikit dialiri tenaga dalam, dia lesatkan daun tersebut tepat menghantam dua golok yang hendak membabat Putri Gayatri. Golok itu hancur menjadi beberapa bagian. Beberapa saat kemudian dia melompat dari atas pohon mendarat mulus di depan kereta kencana Putri Gayatri, banyak mata memandang ke arahnya tidak percaya, termasuk Putri Gayatri, mereka semua terpana, dilihatnya seorang pemuda tampan dengan mata yang indah, berdiri tegap dengan senyuman lembut menghiasi bibirnya. "Siapa kau anak muda? Beraninya mengganggu kesenangan kami," ucap pemimpin berpakaian hitam. Galuh melenggang berjalan santai, menuju tempat Senopati Drupada tergeletak tidak jauh dari kereta, tanpa menghiraukan pertanyaan dari pemimpin berpakaian hitam tersebut. Terlihat tubuh Senopati Drupada tidak dalam keadaan baik, ada beberapa luka sayatan golok di dada dan perutnya, darah juga mengalir keluar dari mulutnya. Segera Galuh dudukan Senopati itu, dengan tenaga dalam dia salurkan ke punggung Senopati Drupada. Dua tarikan nafas berikutnya, Senopati Drupada mulai membaik kondisinya, kini pendarahan di tubuhnya, telah Galuh hentikan dengan tenaga dalam. "Terima kasih anak muda," Drupada berkata pelan, Galuh hanya tersenyum membalas perkataan Senopati tersebut. "Setan alas, bocah cecunguk, berani sekali kau berpaling dari pertanyaanku." Pemimpin berbaju hitam kembali berbicara, terlihat wajahnya penuh amarah. "Hahaha, kalian yang berani mengeroyok wanita, tidak layak berbicara denganku," jawab Galuh singkat, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Walau kini lebih dari 20 orang sudah bersiap menyerangnya. "Cecunguk, berani sekali kau bocah, sayang ketampananmu harus lenyap bersama nyawamu di sini, serang. Bunuh bocah setan itu." Dengan nada penuh amarah pemimpin berpakaian hitam tersebut memberi perintah. Lebih dari 20 orang melesat menyerang, dengan golok besar di tangan mereka, golok itu mereka ayunkan ke arah Galuh-Wardana. Melihat semua itu Putri Gayatri begitu panik, hingga tanpa sadar dia berteriak. "Awas Kakang!" Entah kenapa dia begitu khawatir, padahal bertemu pun baru kali ini. Galuh tersenyum memandangi setiap golok besar yang sebentar lagi hendak menyentuh tubuhnya, raut wajah pemimpin berbaju hitam berbinar cerah, menyaksikan lawannya diam tidak berkutik. "Hahaha, ternyata hanya bocah ingusan yang sok jago, matilah kau," tertawa dia berbahagia, namun tidak lama tawanya hilang dengan sekejap. Galuh masih tersenyum melihat semua golok yang hendak menebasnya, sesaat sebelum semua golok besar itu berhasil menyentuh tubuhnya, dengan keras dia berseru. Ajian gelap ngampar. Seketika semua golok yang mengarah kepadanya hancur menjadi serpihan kecil, serpihan itu melesat berhamburan menembus semua orang berbaju hitam yang tadi menyerangnya. Dengan sekejap, puluhan mayat bergelimpangan di sekitar Galuh-Wardana, darah merah mengalir membasahi tanah merembes dari setiap tubuh berbaju hitam, bau anyir menyeruak memenuhi area pertarungan, seketika suasana berubah menjadi begitu mencekam. Pemimpin kelompok berbaju hitam menelan ludahnya sendiri, tubuhnya bergetar dengan mata melotot tidak percaya, kini dilihatnya Galuh seperti raksasa yang dapat menelannya bulat-bulat, kakinya yang tadi kokoh kini tak mampu lagi menopang tubuhnya, dia jatuh berlutut ke tanah dengan wajah pucat dan tubuh bergetar. Bab 12. Galuh tersenyum melihat semua itu, dia berjalan santai mendekat ke arah pemimpin kelompok tadi, setiap langkah Galuh bagaikan gunung yang menimpa tubuhnya. Semakin dekat Galuh maka semakin berat pula tekanan yang dirasakan pemimpin kelompok itu, jantungnya kini berdetak semakin cepat, keringat deras mengucur membasahi wajah pucatnya. Melihat Galuh tersenyum, entah kenapa tubuhnya semakin menggigil, seakan dia melihat malaikat maut yang sesungguhnya. Dengan susah payah dia berusaha berkata, Ampun, anak muda, ampuni aku." Hahaha. Galuh malah tertawa keras menyaksikan tindakan itu. Semakin dekat dia dengan pemimpin itu, semakin pucat wajah pemimpin berbaju hitam tersebut. "Hahaha, mintalah ampun di alam baka sana,
sampaikan salamku kepada penjaga neraka." Dengan cepat sebuah tendangan mendarat tepat di kepala pemimpin berbaju hitam itu, hingga hancur dan mati seketika. Kelompok Putri Gayatri hanya tersisa 4 orang, 2 diantaranya adalah prajurit dengan Senopati Drupada, 2 lagi Gayatri dengan abdi dalam kaputren kerajaan yang bertugas melayani segala kebutuhan dirinya. Kini mereka tengah duduk berkumpul di dekat kereta kencana yang sebagian telah hancur. Sesaat mereka merasa bersyukur karena telah lepas dari maut, namun, rasa itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan, ketika disaksikannya pemimpin berbaju hitam yang telah tidak berdaya memohon ampun dibunuh pemuda tadi dengan begitu kejam. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, melihat sebuah kepala hancur di depan mata mereka. Kini suasana di sana menjadi hening, tidak ada yang berani menatap pemuda itu, jantung mereka berdetak cepat dengan keringat bercucuran. Aura mencekam membuat mereka mematung tidak berdaya. Ketakutan segera menjalar ke setiap hati mereka, rasa kagum yang tadi membuat mereka terpana melihat seorang pria muda tampan bermata indah, gagah berani dengan mudah dapat mengalahkan puluhan pendekar berbaju hitam, kini pandangannya berubah seakan melihat monster kejam berwujud malaikat, hati mereka semakin merinding ketika dilihatnya pemuda itu berjalan ke arah mereka. Namun, rasa takut itu berubah kembali seketika setelah melihat pemuda tersebut tidak sengaja terpeleset jatuh, menginjak gagang golok yang tergeletak di dekat mayat salah satu kelompok berpakaian hitam, tubuhnya melayang menghantam tanah dengan posisi terlentang. Dengan senyum konyolnya Galuh bangkit dari tempat jatuhnya sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, "Sial. Kenapa harus jatuh di momen seperti ini? Sungguh tidak keren," dia bergumam kecil dengan senyum yang terlihat dibuat-buat. Sontak semua mata tertohok dengan mulut terbuka lebar menyaksikan semua itu, ingin rasanya mereka tertawa keras, namun, segera diurungkan niatnya karena takut menyinggung pemuda tersebut. "Hehehe, maaf," kata Galuh pendek, setelah mendekat ke arah mereka. Melihat itu, Putri Gayatri kebingungan entah harus berkata apa, pemuda yang tadi sempat dinilainya sebagai monster tidak diduga ternyata sekonyol ini. Senopati Drupada segera bangkit dan membungkukkan badannya dengan hormat, "Terima kasih anak muda, jika tidak ada Anda mungkin kami sudah tewas di tangan para pengkhianat itu," ucapnya. "Ah, tidak perlu sungkan seperti itu paman, aku hanya kebetulan lewat," jawab Galuh sambil tersenyum, kembali dia menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Kalau boleh saya tahu dari mana paman sekalian ini?" tanya Galuh dengan sedikit ragu. "Kami berasal dari kerajaan Aru, anak muda," jawab Senopati Drupada. "Panggil saja aku Galuh paman," Galuh berkata. Iya, anak Galuh, dan Galuh," kembali Senopati itu berkata, ada sedikit ragu di hatinya takut menyinggung pemuda di hadapannya. Putri Gayatri sedari tadi hanya memandang pemuda tersebut tanpa berkedip, pemuda berambut gelap sehitam malam dengan mata yang indah membuat hatinya berdebar entah harus berbuat apa. Melihat Putri Gayatri seperti itu, dayang tua di sampingnya pun dengan keras berdeham, sontak membuyarkan lamunan semua orang yang ada di sana, terlebih, lamunan Gayatri yang sedari tadi memandangi Galuh Wardana membuat gadis itu seketika tertunduk malu, wajahnya yang putih kini terlihat berubah merah merona, dengan keras dia mencubit pinggang mboknya itu. Kejadian itu sontak membuat perhatian Galuh Wardana berubah seketika. Kini dilihatnya sosok wanita muda sangat cantik tengah tertunduk menutup muka dengan tangannya, badannya tinggi semampai dengan balutan pakaian berwarna merah ketat melingkar sedada, selendang berwarna emas mengikat rapi di pinggulnya, satu ujung selendang terjuntai ke bawah dan ujung lainnya melingkar miring dari belakang melewati pundak kanan. Hingga bertumpu di pinggang bagian depan, ke bawah dia kenakan kain berwarna biru tua dari pinggul sampai atas mata kaki. Kalung emas berukir melingkar indah di lehernya, dengan sebuah mahkota kecil menempel rapi di atas kening. Sungguh keindahan yang sulit digambarkan. Lama Galuh memandangi Putri Gayatri sebelum suara Senopati Drupada membuyarkan lamunannya. "Oh iya dan Galuh, sebelumnya mohon maaf kami lancang belum berkenalan terlebih dahulu, saya bernama Drupada salah satu Senopati Kerajaan Aru, yang ini bernama Sinto salah satu prajurit kami, dia bernama Mbodilah salah satu abdi dalam kaputren kerajaan, dan, yang itu adalah Putri Gayatri salah satu putri raja kami bernama Raja Sri Rangga Masalembah," tutur Senopati Drupada. "Hehehe, tidak perlu sungkan begitu Paman Drupada, terima kasih, kenalkan juga nama saya Galuh Wardana," jawabnya singkat.
Setelah mengubur semua jasad prajurit yang gugur dengan layak dan membakar semua mayat kelompok berpakaian hitam, mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, Galuh telah mengobati Senopati Drupada dan prajuritnya lebih dulu. Dia berikan ramuan obat yang dulu sempat dibuatnya ketika di hutan larangan. Untuk sementara, Galuh putuskan ikut mengawal rombongan Putri Gayatri kembali ke kerajaannya, itu pun atas permintaan Senopati Drupada. Tidak ada salahnya aku sedikit jalan-jalan lebih lama di alam lelembut, mereka juga pasti mengetahui jalan menuju alam manusia, gumam Galuh dalam hati. Galuh tahu bahwa semua orang yang kini bersamanya bukanlah manusia, melainkan salah satu bangsa lelembut, merasa penasaran dengan kerajaan Aru dan segala hal mengenai bangsa lelembut. Galuh pun memutuskan untuk lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam akan kehidupan bangsa itu. Rombongan Putri Gayatri pun kembali melanjutkan perjalanannya. Terlihat sebuah kereta kencana yang ditarik oleh 2 ekor kuda melaju bersama seorang pemuda yang terbang di belakangnya. Kereta itu kini hanya seperti gerobak biasa tanpa atap dan dinding, karena atap dan dindingnya hancur imbas dari pertarungan. Galuh awalnya ikut bersama rombongan menaiki kereta kuda, namun tidak bertahan lama, sebelum turun dan melanjutkan perjalanan dengan terbang. Sungguh konyol seorang pendekar sakti dengan kanuragan tingkat tinggi harus mengalami hal yang memalukan ketika menaiki kereta kuda. Ditambah bersamanya ada seorang putri cantik yang menyaksikan hal tersebut. Betapa tidak, baru puluhan depa kereta itu berjalan, Galuh sudah merasakan perutnya terasa panas dan kepalanya mulai pusing. Dengan susah payah dia coba bertahan, karena malu jika harus berterus terang, namun naas, beberapa tarikan nafas berikutnya, rasa mual di perutnya tidak lagi dapat bersahabat, wajahnya kini pucat seperti seorang yang terkena diare tajam, semakin lama rasa mual itu semakin menjadi, hingga akhirnya dia pun muntah beberapa kali ke pinggir kereta. Wajah Galuh Wardana seketika memerah karena malu, dengan senyuman konyol dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Anu Pamam Senopati, rupanya lebih baik aku lanjutkan perjalanan dengan terbang saja. Berkata Galuh dengan pelan. Baik Den, Paman mengerti, jawab Senopati Drupada pelan dengan tersenyum lembut dia anggukan kepalanya. Sebetulnya semua orang yang ada di sana sudah bisa menebak saat pertama melihat wajah Galuh berubah pucat, tangannya dengan kuat memegang dinding kereta, ingin rasanya mereka tertawa melihat semua itu, namun sedikit segan dan tidak tega kepadanya. Putri Gayatri sebetulnya sempat tertawa pelan sebelum cubitan lembut Mbodilah, membuat dia segera menutup mulutnya rapat dengan kedua tangannya. Mereka tidak habis pikir ada pemuda konyol setampan ini, namun entah kenapa justru tingkah semacam itu, yang semakin membuat mereka tertarik, terlebih Putri Gayatri sejak dari pertama bertemu, dia terus saja mencuri pandang menatap wajah pemuda itu. Bersambung.